Sebanyak 17-18 kapal besar berbendera Portugis beramai-ramai menyusuri Laut Jawa dari Goa menuju Semenanjung Malaya pada pertengahan tahun 1511 itu. Tidak kurang dari 1.200 orang turut serta dalam rombongan armada perang tersebut di bawah komando Alfonso de Albuquerque. Dalam beberapa pekan, tibalah orang-orang asing itu di Selat Malaka dan pertempuran akan segera terjadi. Pada tanggal 10 Agustus 1511, Portugis memulai serangannya dengan target menaklukkan Malaka sekaligus untuk menguasai pusat perdagangan teramai di kawasan itu. Di sisi lain, internal Kesultanan Malaka justru sedang bergolak akibat perseteruan antara sang Sultan Mahmud Syah dengan anaknya sendiri yang bernama Ahmad Syah. Perangkat militer Malaka sejatinya tidak bisa dipandang enteng. Mereka telah dilengkapi dengan persenjataan canggih, termasuk beberapa unit meriam. Tapi rupanya Portugis memang lebih unggul. Juga diuntungkan dengan polemik internal yang sedang melanda kubu lawan. Maka pada 24 Agustus 1511, Portugis meraih kemenangan. Kesultanan Malaka yang sudah berdiri lebih dari 100 tahun menyerah dan akhirnya musnah. Berdirinya pemerintahan di Malaka tidak terlepas dari ekspansi kerajaan Majapahit ke Tumasik pada tahun 1398. Parameswara, penguasa kecil di wilayah yang kini bernama Singapura itu, terpaksa melarikan diri. Bersama para pengikut yang masih tersisa, Parameswara menyusuri pesisir Selat Malaka untuk menjauh dari orang-orang Majapahit. Setelah menempuh jarak sekitar 250 km, sampailah Parameswara ke suatu tempat di salah satu titik di tepian Selat Malaka. Di lokasi itulah didirikan kerajaan baru dengan nama Malaka atau Melaka. Ia menjadi raja di sana dan bertahta sejak 1405. Parameswara masih memiliki darah keturunan dari kerajaan Sriwijaya. Parameswara semula adalah seorang penganut Hindu. Ia kemudian memeluk Islam seiring ramainya pelabuhan Malaka yang merupakan area transaksi kaum pedagang dari Arab dan Gujarat, juga dari wilayah mancanegara lain termasuk Cina. Setelah menjadi Muslim, Parameswara lantas menyandang gelar Iskandar Syah sebagai penguasa Malaka. Kendati telah memeluk Islam, namun Parameswara alias Iskandar Syah tidak menerapkan syariat Islam secara penuh dalam menjalankan pemerintahan di Malaka. A.Y. Halimi tahun 2008 dalam Sejarah dan Tamadun Bangsa Melayu menyebut bahwa hanya 40,9% undang-undang pemerintahan di Malaka yang sesuai dengan aturan Islam. Begitu pula untuk undang-undang laut. Dari 25 pasal, hanya 1 pasal saja yang mengikuti hukum Islam. Ramainya pelabuhan atau bandar dagang di Malaka membuat tempat ini menjadi titik penting interaksi antar bangsa. Salah satu bangsa besar di dunia yang banyak berniaga di Malaka adalah orang-orang Cina. Dari situlah Malaka kemudian menjalin hubungan dan memiliki relasi yang cukup intim dengan Kekaisaran Cina di Tiongkok. Tak lama setelah mendirikan pemerintahan di Malaka, Parameswara atau Iskandar Syah mengirimkan utusan ke Tiongkok untuk memohon pengakuan dari pemimpin dinasti Ming saat itu, yaitu Kaisar Zhu Di. Sang kaisar pun memberikan pengakuan secara resmi dan dibalas dengan pengiriman upeti secara rutin oleh Malaka. Bahkan pada tahun yang sama, Iskandar Syah berlayar ke Cina untuk mengunjungi Kaisar Ming secara langsung.
Tahun 1411, untuk kedua kalinya ia pergi ke Tiongkok, kali ini ditemani sang permaisuri dan beserta rombongan yang berjumlah 450 orang dari Malaka. Iskandar Syah memang membutuhkan Cina sebagai antisipasi apabila datang ancaman dari Majapahit atau dari kerajaan lainnya, termasuk Siam atau Thailand. Dan kekhawatiran Iskandar Syah itu memang pada akhirnya menjadi nyata. Pada 1409, Malaka diserang oleh Siam. Namun datang bantuan dari Cina yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho, sehingga keamanan Malaka tetap terjaga. Sejak saat itu, para rival harus berpikir ulang jika ingin menyerang. Kemitraan antara Malaka dengan Kekaisaran Tiongkok berlangsung cukup lama. Ketika Parameswara atau Iskandar Syah wafat pada 1414, sang putra mahkota, Megat Iskandar Syah, menyampaikan kabar duka itu langsung di hadapan Kaisar Cina. Megat Iskandar Syah sendiri kemudian dinobatkan sebagai penguasa Malaka selanjutnya dan memimpin hingga 1424. Kedatangan Portugis ke Malaka yang akhirnya berbuah keruntuhan kerajaan Islam itu sebenarnya merupakan imbas dari persaingan dengan Cina. Portugis berambisi menguasai bandar dagang strategis di Malaka untuk menghentikan aktivitas niaga Cina sekaligus menyainginya. Pelabuhan Malaka memang menggiurkan dan akan sangat bermanfaat jika bisa dikuasai. Berbagai komoditi berharga diperdagangkan di situ, seperti emas, timah, kapur, dan tentu saja rempah-rempah, terutama lada yang sangat laku di pasaran Eropa. Malaka pun muncul sebagai kekuatan utama dalam penguasaan jalur Selat Malaka, termasuk mengendalikan kedua pesisir yang mengapit selat itu. Raja Portugis saat itu, yaitu Manuel I, memang mengincar kota pelabuhan Malaka yang terletak di jalur dagang antara Tiongkok dan India. Misi perebutan Malaka merupakan bagian dari rencana besar sang Raja Immanuel I demi memperluas pengaruh perdagangan Portugis demi menandingi Cina yang menguasai pangsa perniagaan di Asia. Ketika Portugis menghabisi Malaka pada 1511, Cina belum sempat membantu, tapi nantinya melakukan pembalasan. Tahun 1520, kerajaan Portugis mengirimkan utusannya bernama Tom Pires ke Beijing untuk berunding. Yang terjadi kemudian, Pires dibui hingga tewas. Sebanyak 23 orang yang turut dalam rombongan Portugis tersebut lalu dihukum mati, sedangkan puluhan orang lainnya disiksa di penjara. Tak hanya itu, Tiongkok juga menghabisi orang-orang Portugis yang ada di wilayahnya, termasuk di Ningbo dan Guangzhou. Nigel Cameron dalam Barbarians and Mandarins 13 Centuries of Western Travelers in China menyebut bahwa tindakan keras Cina itu dipicu oleh pemberitahuan dari Malaka bahwa Portugis menerapkan siasat licik untuk menyerang Malaka, yakni semula hanya ingin berdagang, tapi kemudian justru menyerang dan mengerahkan ribuan pasukan. Malaka, yang selama 1 abad sejak awal berdirinya menuai kejayaan terutama dalam perekonomian dan perdagangan, akhirnya dihancurkan Portugis pada 1511. Kendati begitu, ambisi Portugis yang ingin menguasai Malaka ternyata tidak sukses sepenuhnya. Keruntuhan Malaka justru memantik kemunculan beberapa kerajaan lokal lainnya yang cukup merepotkan Portugis, seperti Johor, Aceh Darussalam, serta Banten. Tak hanya itu, serangan Portugis terhadap Malaka juga telah memicu bangsa-bangsa Eropa lainnya termasuk Inggris, Belanda, juga Spanyol berbondong-bondong datang ke Nusantara.
Situasi ini semakin mempersulit Portugis untuk mewujudkan ambisi besarnya dan akhirnya justru terlempar dari persaingan.